alatnya itu ada clinometer dan di sini ada taman trigonometri. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait alat dan bahan, langkah-langkah pembuatan, materinya, terkait cara gimana penggunaannya dan studi kasusnya. Silakan videonya. Betul, dadah. Oke, selanjutnya kita akan membahas alat dan bahan dari pembuatan alat peraga taman trigonometri. Nah, untuk alat yang kita gunakan itu ada gunting, ada penggaris, ada pensil, ada penghapus, ada paku, dan ada solder. Nah, untuk bahannya itu ada styrofoam untuk si alatnya, dan ada kardus untuk membuat miniatur gedungnya, terus ada kertas karton untuk membuat si jalan-jalannya, terus ada double tip sebagai perekat, selanjutnya ada print design untuk mempercantik atau memperindah dari miniatur yang mau kita buat. Terus ada tali ID card untuk menarik untuk mengetahui sudut yang ingin kita ketahui. Selanjutnya ada penggaris busur sebagai tempat untuk mengetahui sudutnya, dan ada ada mika untuk memperindah dari si taman yang kita buat. Langkah pertama membuat clinometer yaitu dengan menalikan benang kasur pada paralon. Talikan benang kasur tersebut dengan berkali-kali agar taliannya itu kuat dan tidak mudah terlepas. Langkah kedua, talikan pemberat pada ujung benang yang menggantung. Pemberat bisa berupa tutup pensil, paku, atau yang lainnya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu lem penggaris busur pada bagian atas menggunakan lem tembak. Langkah pertama, potong kertas karton membentuk pola jalan raya. Langkah kedua, tempelkan kertas karton yang sudah membentuk jalan raya pada styrofoam. Untuk menempelkannya bisa menggunakan double tip. Langkah ketiga, tempelkan printan penggaris pada setiap sisi ujung styrofoam. Selanjutnya, buat garis pada jalan raya menggunakan double tip. Langkah pertama, gunting semua print desain yang akan digunakan. Desain pohon, desain biang lala, desain papan iklan, dan desain gedung yang akan diletakkan pada taman trigonometri. Langkah kedua, kita bisa membuat sketsa atau pola pada kardus dengan menggunakan pensil dan penggaris. Untuk mempermudah dalam membuat sketsa pohon, biang lala, dan yang lainnya, bisa menggunakan desain print yang telah kita potong tadi, lalu dicetak menggunakan print desain tersebut. Langkah ketiga, gunting semua pola yang telah kita buat tadi.
Pada langkah ini kita susun semua pola kardus yang telah kita buat agar membentuk miniatur yang kita inginkan. Nah, pada video kita sedang menyusun pola-pola agar menjadi gedung, lalu nanti dilanjut dengan menyusun pola agar membentuk biang lala. Pada langkah ini, jika semua miniatur sudah terbentuk, maka tempelkan semua desain yang telah kita gunting tadi menggunakan lem tembak. Langkah keenam, buat penyangga untuk miniatur pohon dan papan iklan. Nah, penyangga ini nanti ditempelkan di bagian belakang miniatur agar miniatur tersebut bisa berdiri. Langkah pertama untuk membuat klinometer kecil yaitu dengan melubangi penggaris busur menggunakan solder. Langkah kedua yaitu jepitkan tali nemtek ke penggaris busur, lalu tali nemtek tersebut kita selipkan ke bagian penggaris busur yang sudah kita potong tadi. Pada tahap ini, tempelkan tulisan taman trigonometri pada alas menggunakan lem kertas. Lalu langkah selanjutnya, tempelkan mika pada bagian atas alas taman trigonometri. Di sini disarankan kalian menggunakan solasiban atau lakban yang berwarna putih, karena kalau memakai double tip nanti akan terlihat bekasnya. Langkah terakhir, letakkan semua miniatur yang telah kita buat seperti pohon, biang lala, papan iklan, gedung, dan klinometer kecil pada alas taman trigonometri.
sekarang kita akan membahas materi dari penggunaan taman trigonometri. Sesuai dengan namanya, trigonometri, otomatis materi yang akan kita bahas adalah trigonometri. Nah, di mana trigonometri itu memiliki beberapa istilah seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, masing-masing dari rumus itu memiliki rumus seperti kayak kalau sin itu adalah ini atau depan per miring, lalu sinus adalah samping per miring, lalu tangen adalah desa atau depan per samping. Nah, karena ini untuk digunakan yang akan digunakan sebagai menghitung jarak gedung atau suatu bangunan, untuk mempermudahnya kita akan menggunakan trigonometri tangan atau yang tadi kita sebut sebagai yang rumusnya itu adalah depan per samping. Nah, kenapa kita menggunakan tangan untuk menghitung jarak tinggi gedung atau jarak gedung kita sebagai pengamatnya? Karena rumus tangan sendiri itu adalah depan ke samping. Nah, itu digunakan untuk mempermudah karena depan ke samping itu kan tegak lurus ya, seperti ini. Kalau kita misalkan menggunakan sinus atau kosinus itu kan kita harus mencari jarak sampingnya, dan itu cukup memakan waktu atau cukup merepotkan dalam perhitungan jarak gedung atau jarak tinggi gedung. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Halo guys, sebelumnya di sini kami akan mendemonstrasikan alat peraga dari apa nih? Taman trigonometri. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan taman trigonometri, di mana kita akan mencari tinggi dari elemen. Ada elemen apa aja deh? Ada pohon, ada papan reklame, ada gedung-gedung, dan ada biang lala. Nah, di sini kita akan mencari tinggi dari elemen-elemen ini. Untuk mencari tinggi dari elemen-elemen ini, kita akan menggunakan rumus Tangan, di mana rumus tangan itu adalah depan per samping. samping. Nah, langsung aja kita mulai caranya. Nah, seperti kita tahu bahwa di sini itu sudah ada garis penggaris ya Teh. Menggaris dari setiap sisinya untuk melihat jarak dari pengukuran klinometer ini. Nah, caranya seperti ini Teh. Nah, klinometernya kita taruh di sini. Lalu kita tarik si talinya ke atas tinggi gedung. Nah, selanjutnya kita tadi kan rumus dari tangan itu adalah Depan per per samping. Nah, kita cara mencari tahu sampingnya itu dari penggarisnya, di mana jarak penggarisnya itu dari 24 ya Teh. Ya. 24 sampai 36 berarti berapa Teh? 36 dikurang 24 itu adalah 12 cm. cm. Oke, berarti kita tahu bahwa si jaraknya itu 12 cm. Berarti kalau kayak gitu sudut tangannya tadi adalah ini berapa Teh? Sudut tangannya? 35. Oke, sudut tangannya 35. Berarti sudut tangan 35 sama dengan depannya kan dimisalin jadi X, soalnya belum diketahui nilainya. Berarti tangan 35 sama dengan X per Sampingnya tadi yang udah tadi diketahui 12 cm. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan terkait cara penggunaan taman trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana caranya kita bisa menghitung sebuah benda besar tanpa atau menghitungnya secara manual? Yuk kita cari solusinya sama-sama. Baik teman-teman, misalnya nih kita penasaran berapa sih tinggi tiang lampu itu? Nah, dengan menggunakan kronometer ini kita bisa mengetahui tinggi tiang itu loh. Yuk kita cari tahu. Nah, langkah pertama, posisikan kronometer ke puncak dari tiang lampu itu. Kemudian teman-teman lihat sudut yang terbentuk ada di besar sudut berapa? Ternyata ada di berkisaran 60 derajat.
Jarak lampu ke posisi saya berkisar 3,6 meter. Nah, perhitungannya adalah kita menggunakan tan theta sama dengan depan per samping, di mana tadi kita sudah mengetahui bahwa tan tetanya yaitu 60 derajat. Kita tuliskan tan 60 sama dengan depan yaitu tinggi tiangnya. Kita belum ketahui lagi, kita masih belum mengetahuinya, maka tuliskan lagi. Nah, sampingnya yaitu jarak kita ke tiangnya. Tadi udah diketahui ya, jaraknya yaitu 3,6 meter. Nah, tan 60 yaitu akar 3. Kita kalikan dengan 3,6 menghasilkan tinggi dari tiang lampu. Akar 3 dikali 3,6 sama dengan 6,25. Nah, jadi tinggi tiang lampu adalah 6,25 meter. Sebelumnya kan tadi kita udah mengimplementasikan klinometer di benda kehidupan nyata kita ya, lampu tadi. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan klinometer ini di miniatur yang ada di alat peraga Taman Trigonometri ini. Nah, saya mau menghitung si gedung bertingkat ini. Nah, langkah yang pertama kita posisikan klinometer ini di penggaris-penggaris ini. Nah, supaya pas, saya mau meletakkan klinometer di penggaris di sini karena pas 0. Lalu kita tarik. Nah, karena kita udah tahu ya sudut elevasinya itu 45 derajat, sekarang kita harus mencari tahu jarak dari tadi si klinonya ke gedungnya. Nah, boleh ya ke sini. Oh, ternyata jaraknya itu adalah 27,5. Oke, sekarang kita akan cari tahu tinggi dari gedung bertingkat ini ya teman-teman, dengan cara pakai rumus tan theta sama dengan depan ke samping. Nah, boleh dilihat di sini. Karena kita udah tahu ya, tadi kita mengetahui sudut elevasinya itu 45 derajat, maka kita cari tahu ya di sini, di tabel sini. Tan 45 derajat berapa? Tan 45 derajat. Oh, 1. Maka kita bisa langsung operasikan. Berarti tan 45 derajat sama dengan depan. Nah, depan itu adalah tinggi gedungnya ya teman-teman, sedangkan sampingnya itu adalah jarak dari si klinometer ke gedung, yaitu 27,5 cm. Nah, tadi kita udah ketahui tan 45 derajat itu 1, tinggi gedungnya belum diketahui, maka kita bisa langsung kalikan ya. 1 kali 27,5 berarti tinggi gedung yaitu 27,5 cm. Nah, gimana teman-teman? Kita udah mengetahui ya studi kasus dari alat peraga klinometer dan klinometer miniatur di alat peraga Taman Trigonometri. Semoga dapat dipahami ya. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai penggunaan alat klinometer dan Taman Trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.